Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya hari ini bicara tentang alat ukur listrik. Nah, alat ukur listrik yang biasa digunakan itu multimeter. Nah, kalau multimeter itu punya tiga fungsi. Yang pertama, dia bisa mengukur arus, bisa mengukur tegangan, dan juga bisa mengukur hambatan listrik. Nah, kalau saya punya rangkaian sederhana saja seperti ini, ya. Nah, untuk menentukan bagaimanakah cara meletakkan voltmeter atau ampermeter pada rangkaian ini, maka kalau dia untuk ampermeter itu nanti dirangkai seri dengan hambatan ini, ya, katakan dengan R. Nah, terus untuk voltmeternya itu kita rangkai paralel, ya, seperti ini. Nah, ini untuk voltmeter itu dirangkai paralel nanti seperti ini, voltmeter. Terus kalau mau sekaligus mengukur arusnya, maka kita harus rangkaikan seri, ya. Sini dia. Nah, ini ampermeter, ya. Nah, itu untuk mengukur hambatan yang di sini. Nah, sekarang saya mau lihat bagaimana sih untuk menentukan batas ukur. Nah, saya ambil dua di sini. Pertama, batas ukur untuk ampermeter. Yang kedua, batas ukur untuk voltmeter, ya. Batas ukur yang pertama untuk ampermeter. Nah, kalau saya punya alat ampermeter, nah ini ampermeter. Nah, di alat ini mempunyai batas ukur maksimumnya ini cuma 1 ampere, ya. Punya batas ukur maksimum 1 ampere. Nah, sementara bagaimana kalau misalnya arus yang masuk itu lebih dari 1 ampere, ya. Katakanlah 100 ampere masuk. Ya, tentu kalian kan tahu sendiri gimana kalau misalnya batas ukurnya cuma 1 ampere yang masuk 100 ampere. Otomatis alatnya akan rusak. Nah, ini bisa kita akali seperti ini. Ketika nanti dia ada arus masuk kemari, ya, katakanlah arus I. Nah, arus yang batas maksimum di sini katakan I0, ya. Nah, selanjutnya karena ini mungkin kalau misalnya ini ada satu pintu yang muat hanya bisa 1 orang, sementara yang mau masuk 100 orang, otomatis kan nggak bisa masuk semua. Ini harus kita alihkan. Alihkan kemana? Harus kita alihkan kemari. Alternatif yang lain mari, ya. Nah, inilah nol. Alihkan kemari. Nah, di sini ada hambatan. Nah, hambatan di sini namanya ersan. Ersan ini artinya langsiran arus yang masuk kemari. Nah, jadi kalau di sini tadi hanya 1 yang masuk, tentunya 99 kan nolak kemari, ya. Berarti nanti di sini dia dikurang I0, ini arus yang masuk, ya. Artinya dia mau masuk ke sini, ersan ini. Ersan ini hanya hambatan langsiran di sini, ya. Jadi yang 1 dimasuk, yang 99 itu larinya di sini, ya. Dia di sini masuk. Nah, sementara nilai I ini lebih besar dari I0, tentu, ya. Nah, berapa kalinya? Nah, tadi kalau misalnya 100 berarti 100 kalinya. Kalau 1000 kalinya, ya, nggak bisa 100. Yang penting kalau yang misalnya lebih besar dari I0, ya, untuk kesepakatan umumnya kita buat aja nanti I sama dengan N kali I0, ya. Nah, sehingga nanti N-nya bisa ditentukan I per I0. Oke, nah sekarang kita lihat rangkaian. Nah, rangkaiannya ini sekarang ada rangkaian paralel, ya. Artinya kalau rangkaian paralel berarti nanti yang sama apanya? Tegangan atau arusnya kalau rangkaian paralel, ya. Oke, berarti yang sama adalah tegangan. Kita lihat, berarti tegangan yang ada di ampermeter ini sama dengan tegangan yang ada di R sini, ya, di R sana. Saya buat aja
langsung ya. Di tegangan yang ada di ampermeter ya. Tegangan itu rumusnya I kali R ya kan. Berarti ini I, karena I yang ada di ampermeter adalah I0, maka I0 dikali R nya katakan ini R ampermeter ya. I0 dikali RA sama dengan ini V nya, berarti I yang masuk itu adalah I yang ini ya, I kurang I0, I kurang I0, kemudian dikalikan dengan R sun ya. Nah oke, sekarang kita sama-sama kita bagi ini dengan I0 ya, sama-sama dibagi 0 ya, ini sama-sama dibagi 0. Nanti di sini diperoleh berarti ini RA sama dengan, sekarang I dibagi I0, I dibagi I0 tadi ini nilainya N ya, kita ganti N, terus dikurang I0 dibagi I0, I0 bagi I0 berarti 1, berarti RA nya N kurang 1 dikali R sun. Jadi sebenarnya yang mau dicari ini adanya R sun. R sun ini berapa? Ya, maka nilai R sun itu adalah RA dibagi dengan N dikurang 1 ya. Nah, di mana nilai N ini adalah kelipatan batas ukur. Nah itu untuk ampermeter ya. Jadi sebenarnya yang cari adalah R sun-nya berapa yang harus kita rangkai dengan ampermeter supaya dia bisa mengukur arus yang lebih besar yang masuk melalui ampermeter ini ya. Nah ini ya. Nah terus sekarang saya mau masuk ke voltmeter, batas ukur voltmeter ya. Nah kalau saya punya hambatan listrik ini ya. Hambatannya di sini adalah R. Nah terus di sini dia kan nanti kalau kita ukur pasti dia ukur dengan menggunakan voltmeter, berarti nanti rangkaiannya seperti ini ya, rangkaian seperti ini. Nah di sini ada voltmeter ya. Ini voltmeter. Nah, ini nggak usah saya tulis, ini saya ganti aja di sini. Berarti nanti di sini ada tegangan yang nilainya V, ya. Tegangan di sini nilainya V. Nah, sementara untuk yang di sini, ya, karena dia juga nanti tidak mampu karena voltmeternya ini batas ukurnya melebihi dari sini supaya dia bisa, maka dia harus kita rangkai voltmeter ini dengan hambatan depan, kita katakan hambatan depan, atau saya bikin aja R di sini ya, RD hambatan depan di sini. Di sini juga nanti ada hambatan di voltmeter ya, voltmeter. Nah kalau saya buat nanti seperti ini, berarti nanti di sini ya, yang di sini dengan yang di sini sama-sama punya tegangan masing-masing kan. Nah kalau di sini yang sama pasti nanti arusnya, kalau kita lihat karena ini seri kan, hambatan di sini RD dengan V dengan voltmeter itu dirangkai seri, sehingga nanti yang sama itu adalah arusnya. Nah kalau di sini berarti nilainya V0 ya, tegangan di sini, maka di sini adalah saya katakan tegangan di sini VD ya, VD kurang V0 atau V aja ya. V kurang V0. Nah, V kurang V0. Ya, kedua rangkaian ini otomatis nanti nilai tegangannya yang di sini ya, kedua ini sama dengan tegangan yang di sini. Ya. V0 kurang V ditambah V0 otomatis hasilnya kan V.
ya. Nah tadi ini sudah sama. Nah sekarang kita lihat yang ini, ya. Ini sekarang seri. Nah kalau seri berarti arusnya tadi yang sama. Berarti hambatan di sini, ya, hambatan di RD sini, di RD itu sama dengan hambatan di voltmeter, ya. Nah apa rumus I? Itu adalah V dibagi dengan R. Jadi yang di sini ini V 0 V dikurang V0 per RD sama dengan, ya, berarti yang di sini adalah V0 per RV, ya, hambatan di voltmeter. Nah terus yang ditanya sebenarnya ini RD, hambatan depan ini sebenarnya. Jadi kalau kita kali silang maka nanti dapat nilai RD sama dengan, ya, dikali silang V dikurang V0 dibagi dengan V0 dikali RV, ya. Nah jadi di sini kalian sudah bisa menentukan berapa nilai tegangannya, ya, tegangan RD di sini. Oke, sama juga nanti seperti ampere meter. Nah kalau I-nya ini tadi lebih besar dari I0, maka di sini V-nya juga lebih besar dari V0, ya, V-nya juga besar dari V0. Nah berarti nilai P ini sama dengan N kali V0, ya, sehingga kita peroleh nanti nilai N di sini sama dengan V dibagi dengan V0. Nah sekarang kita lihat lagi, berarti RD sama dengan, ya, RD V dibagi dengan V0 itu 1 kurang N, ya, 1 itu N dikurang V0 per V0 itu 1, ya. Oke, berarti dikali dengan RV, ya. Nah itu cara menentukan batas ukur ampere meter dan batas ukur voltmeter, ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini kita cukupi sampai di sini tentang alat ukur listrik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.